Suara dari rumah kosong. Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Aku baru saja pulang kerja. Lewat jalan kecil di pinggir desa. Jalan itu jarang dilalui orang pada malam hari. Karena terkenal dengan satu hal. Sebuah rumah kosong tua yang berdiri di ujung tikungan. Rumah itu sudah puluhan tahun tidak dihuni. Dindingnya penuh lumut. Catnya terkelupas. Jendela-jendelanya pecah. Dan pagarnya berkarat. Orang-orang bilang rumah itu berhantu. Pernah ada yang mencoba menempati, tapi tidak bertahan lama. Katanya, selalu diganggu. Biasanya, setiap aku lewat, aku mempercepat langkah, menunduk, dan berusaha tidak menoleh. Tapi malam itu, ketika aku hampir melewati rumah itu, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, sayup-sayup, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Tolong, aku langsung berhenti. Badanku kaku, aku pikir itu hanya perasaanku. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Tolong aku, masuklah ke dalam. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin bercucuran, meski udara malam sangat dingin. Bagian dalam hatiku berteriak untuk pergi. Tapi entah kenapa, kakiku justru melangkah mendekati rumah itu. Semakin dekat, udara di sekitarku makin aneh. Dingin menusuk, dan ada bau tanah basah bercampur anyir darah. Aku berdiri tepat di depan pagar berkarat itu, dan di balik jendela gelap rumah itu, aku melihat sesuatu. Bayangan seorang perempuan, rambutnya panjang terurai, menutupi wajah, tubuhnya kurus, pucat, dan matanya merah menyala. Aku terpaku, tubuhku tidak bisa digerakkan. Saat itu juga, pintu rumah tua itu berderit terbuka sendiri. Krea. Nah. Dan dari dalam, suara itu bergema lagi. Masuklah, aku menunggumu. Aku merasa ada yang menarik dari belakang, mendorongku untuk masuk. Tapi logikaku memaksa. Aku mundur selangkah, lalu berbalik, berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah itu. Namun, sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu, menutup jendela, dan mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, pikirku. Aku memaksa tidur lebih cepat, tapi tepat jam 2 dini hari, aku terbangun. Ada bisikan halus di telingaku. Kau sudah melihatku. Sekarang aku akan mengikutimu. Aku langsung membuka mata. Tidak ada siapa-siapa di kamarku, tapi di sudut ruangan, aku melihat bayangan rambut panjang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Aku berusaha meyakinkan diriku, mungkin itu hanya bayangan dari lemari. Aku menutup mata lagi, menggenggam selimut erat-erat, tapi bisikan itu terus terdengar. Makin dekat, seolah berada tepat di sebelahku. Aku ada di sini. Aku tidak tidur sampai pagi. Besoknya, aku mencoba mengabaikan kejadian itu. Aku bekerja seperti biasa. Meski tubuh lelah dan mata merah karena kurang tidur. Malamnya, aku pulang lebih cepat. Aku tidak ingin lagi melewati rumah kosong itu. Aku memilih jalan memutar. Meski lebih jauh, sesampainya di rumah, aku langsung ke kamar mandi untuk cuci muka. Saat menunduk di wastafel, aku mendengar suara air tetesan dari keran. Tik, 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 tik. Tapi ketika aku menatap cermin, di belakangku, ada sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya tersenyum lebar penuh darah. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada, bahkan lebih dekat, tepat di belakangku. Aku menutup mata dan berteriak. Ketika aku buka lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi di cermin, ada bekas tangan berdarah yang tertempel di permukaannya. Aku sudah tidak tahan. Malam ketiga, aku memutuskan untuk begadang dengan TV menyala, supaya tidak sendirian dalam gelap. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku hampir terkantuk ketika terdengar tok, 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 ketukan dari pintu depan. Aku diam, tidak berani mendekat. Tapi ketukan itu semakin keras,
semakin cepat. Tok, 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 tok. Dengan gemetar aku berjalan pelan ke arah pintu. Aku menempelkan telinga, berharap mendengar suara siapa di luar. Hening. Aku mencoba mengintip lewat celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, begitu aku menoleh ke pintu, aku melihat sesuatu. Dari bawah pintu, ada cairan merah merembes, menetes ke lantai. Aku mundur ketakutan. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri dengan keras. Dan di sana, berdiri sosok perempuan yang sama. Rambut panjang menutupi wajah, matanya merah menyala, dan mulutnya berlumuran darah. Kau tidak bisa lari dariku. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku pergi menemui seorang tetua desa, berharap ada jawaban. Orang tua itu langsung terdiam ketika aku ceritakan tentang rumah kosong itu. Dengan suara berat, ia berkata, rumah itu pernah dihuni sebuah keluarga. Suatu malam, seorang perempuan muda tewas dibunuh di dalamnya. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang percaya arwahnya masih gentayangan, mencari tubuhnya, mencari orang untuk menggantikan posisinya. Aku gemetar. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Tetua itu hanya berkata singkat, jangan pernah menoleh kalau dia memanggilmu. Jangan pernah menatap matanya. Malam itu, aku mencoba tidur dengan doa-doa. Tapi jam 3 dini hari, aku terbangun lagi. Suasana kamar sangat dingin. Aku membuka mata dan melihat sosok perempuan itu berdiri di ujung ranjangku. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya bergetar dan suaranya lirih. Tolong aku. Ikutlah bersamaku. Aku menutup mata erat-erat. Tapi tiba-tiba, aku merasakan sesuatu meraba kakiku. Dingin, kaku. Aku menjerit, membuka mata, dan melihat tangan pucat itu sedang menarik selimutku. Aku berusaha bangun, tapi tubuhku kaku tak bisa bergerak. Dia mendekat perlahan, wajahnya kini jelas. Matanya merah, mulutnya menganga lebar. Penuh gigi tajam, berlumuran darah. Sekarang kau milikku. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Orang-orang menemukanku keesokan paginya. Tergeletak di lantai kamar, tubuhku kaku, mata terbuka lebar. Mereka bilang aku masih hidup. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah bisa bicara lagi. Karena setiap kali aku membuka mulut, hanya satu kalimat yang keluar. Masuklah, aku menunggumu di rumah itu. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar bisa lepas darinya. Rumah itu masih berdiri sampai sekarang, sepi, gelap, ditinggalkan. Tapi jika kau melewatinya saat malam hujan, berhentilah sejenak. Dengarkan baik-baik, mungkin kau akan mendengar bisikan yang sama. Suara lirih dari dalam rumah kosong itu memanggil. Masuklah, aku menunggumu.